Halo guys, selamat datang di channel Solo Player Boruto. Ini adalah video review dari manga Boruto to Blue Vortex chapter 12. Tapi sebelum kita mulai pembahasannya, mari kita putar dulu intronya. Manga Boruto to Blue Vortex ini berjudul Cover manga Boruto to Blue Vortex chapter 12 kali ini diisi oleh Sumire dengan judul Togedama. Adegan dimulai dengan Boruto yang berdiri berhadapan dengan Shinjo Hidari. Terlihat semua orang yang berada di sana terkejut dengan kedatangan Boruto. Tak lama setelah itu, Boruto pun merunduk dan meletakkan Himawari ke tanah. Boruto berkata, "Guru Konohamaru, tolong jaga Himawari." Di saat Boruto masih fokus berbicara dengan Konohamaru, tiba-tiba Hidari merubah tangannya menjadi sebuah bilah pedang dan mengaitkan pedang tersebut ke arah Boruto. Namun, Boruto menyadari hal tersebut, dan dengan cepat, Boruto langsung mengeluarkan pedang dari sarungnya dan menangkis serangan dari Hidari. Sambil menangkis serangan tersebut, Boruto membuat segel jutsu dengan satu tangan. Boruto berkata, "Futon Toppa." Terlihat, Boruto langsung menyerang Hidari dengan Futon Toppa dan membuat Hidari terpental cukup jauh. Namun, Hidari langsung menggunakan tanda cakar dan masuk ke dalam tanda cakar tersebut. Di sisi lain, Boruto kembali memasukkan pedangnya kembali. Adegan pun beralih ke tempat Kawaki dan Delta yang berada di atas langit tempat keberadaan Jura. Kawaki berkata, "Hawa keberadaan Boruto berpindah posisi dalam sekejap. Kalau ini ninjutsu ruang dan waktu, berarti saat ini dia mungkin ada di lokasi tim 10 saat pertama kali bertemu dengan para musuh." Di sisi lain, Delta pun melihat ke arah Jura yang berada di permukaan tanah. Terlihat, Jura hanya diam dan tidak melakukan apa-apa. Delta berkata, "Aku tidak melihat Himawari maupun anggota dari tim 10. Tim sensor, apa kalian dengar? Mereka baik-baik saja kan?" Tim sensor membalas, "Tim 10 sedang menuju kota membawa orang yang terluka. Himawari sudah bergabung dengan Konohamaru, Sarada dan yang lainnya. Boruto juga ada di sini." Delta pun berkata kepada Kawaki, "Begitu katanya, bagaimana?" Di sisi lain, Kawaki pun menatap ke arah Jura. Kawaki berkata, "Si brengsek itu sedang apa dia? Kenapa justru diam di sana?" Adegan pun beralih kembali ke tempat Boruto. Terlihat, Konohamaru pun bingung dengan maksud kedatangan Boruto ke Konoha. Konohamaru yang sambil memegangi Himawari berkata, "Apa maksudmu Boruto? Bisa-bisanya kau keluar masuk desa seolah tak ada apa-apa. Apa kau tidak sadar dengan statusmu saat ini?" Sarada membalas, "Hentikan, Guru Konohamaru. Guru juga sudah lihat apa yang terjadi padaku kalau Boruto tidak datang kan?" Mendengar hal itu, Konohamaru pun hanya diam. Konohamaru berkata, "Hati-hati, sama seperti Code. Musuh bisa mengandalkan Sumiato sesuka hati. Kita tidak bisa memprediksi dari mana dia akan menyerang." Boruto membalas, "Ya, sepertinya begitu." Terlihat, Boruto pun melihat ke arah Nishi dan memanggilnya. Boruto berkata, "Hei, kau ninja sensor kan? Fokuslah pada Sumiato yang ada di sekitar. Amati pergerakan cakra sekecil apapun. Jangan sampai luput." Terlihat, Nishi pun sedikit kesal dengan Boruto yang berani memerintah dirinya. Nishi berkata, "Apa-apaan kau ini? Pengkhianat sok memerintah segala." Di sisi lain, Sumire pun menghampiri Boruto dan berkata, "Boruto, sudah jelas bahwa yang dia incar adalah Sarada. Meski Guru Konohamaru dan yang lainnya berada di jangkauan, dia tidak bereaksi. Tapi begitu Sarada muncul, dia mulai menyerang." Sarada berkata, "Tadi dia sendiri yang bilang bahwa dia ingin melahapku. Selain itu, jurus-jurus yang dia pakai ini ada hubungannya dengan ayahku yang dijadikan pohon kan?" Konohamaru yang mendengar itu pun bingung. Konohamaru berkata, "Dijadikan pohon? Tunggu, apa pohon yang kau maksud? Sama seperti yang terjadi pada Moegi." Boruto membalas, "Yang sedang kita hadapi adalah eksistensi yang lahir dari cakra Pamasazuke. Tapi, kau tidak perlu mengkhawatirkan itu. Apapun yang terjadi, saat ini fokuslah untuk mengalahkan dia. Ini demi guru, demi menyelamatkan Pamasazuke." Semua orang yang mendengar pernyataan Boruto pun terkejut. Konohamaru berkata, "Apa maksudmu? Dan lagi Boruto, dari mana kau mendapatkan informasi itu?" Boruto membalas, "Sudah kubilang agar kau fokus kan? Kau bisa mati loh." Tiba-tiba, Nishi merasakan reaksi cakra dari Sumiato. Nishi dengan raut wajah yang panik berkata, "Oi, ada reaksi cakra dari Sumiato." Boruto membalas, "Tenang dulu, di mana posisinya?"
Nisi membalas, aku tidak tahu persis, tapi di sekitar sana. Tiba-tiba, dari tanda cakar tersebut muncul suatu makhluk. Terlihat, Boruto pun menyadari hal tersebut, dan seketika itu, muncul banyak Sumeka di sekitar Sumiato yang berada di sekeliling mereka. Boruto berkata, begitu ya, Sarada, kaulah yang diincar pria bertudung itu. Aku akan mengurangi jumlah mereka sebisa mungkin. Kau hanya perlu menghadapi musuh yang menyerangmu duluan. Sarada membalas, baiklah. Di sisi lain, Konamaru berkata, kembalilah Sumire, menjauhlah dari Boruto dan Sarada. Adegan pun beralih ke Boruto. Salah satu Sumeka berlari dan menyerang ke arah Boruto. Terlihat, Boruto pun mulai bersiap, dan dengan cepat, Boruto pun melompat sambil mengayunkan pedangnya ke arah para Sumeka. Terlihat, satu persatu Sumeka tersebut mulai terbelah menjadi dua bagian. Adegan pun beralih ke Sarada. Terlihat, salah satu Sumeka berlari ke arah Sarada yang berada di belakang. Namun, Sarada menyadari itu dan langsung menendang Sumeka tersebut. Tiba-tiba, muncul tangan Hidari dari tubuh Sumeka dan langsung memegangi kaki Sarada. Terlihat, Hidari langsung merubah tangannya dan menangkap Sarada. Di sisi lain, ada Shuriken yang menancap di leher belakang Sumeka. Dengan cepat, Boruto langsung menggunakan Hiraisen ke arah Shuriken tersebut, dan Boruto mengeluarkan Rasengan dan langsung menyerang tubuh Hidari. Seketika itu, sebagian tubuh Hidari langsung hancur terkena serangan Boruto. Sebelum lukanya semakin parah, Hidari langsung menggunakan tanda cakar dan masuk ke dalam tanda cakar tersebut. Sarada yang melihat itu berkata, gawat, dia akan pulih. Semua orang yang mendengar itu pun terkejut. Adegan pun beralih ke Hidari yang berada di markas Yubi. Terlihat, Hidari berada di atas kubur dan sedang merunduk. Tak lama setelah itu, akar-akar pohon mulai mendekati Hidari dan seketika itu, luka yang ada pada tubuh Hidari langsung sembuh akibat akar pohon tersebut. Setelah itu, Hidari pun menggunakan tanda cakar dan muncul di belakang Sarada dan Boruto. Terlihat, Hidari menggunakan mata renegannya. Seketika itu, muncul banyak tanda cakar di area sekitar Boruto dan Sarada. Setelah itu, Hidari kembali masuk ke dalam tanda cakar. Sarada yang melihat itu berkata, Boruto, kau bisa menghindar dengan melayang di udara. Biar aku yang memancingnya di darat. Begitu dia memperlihatkan wujudnya, serang dia dengan Rasengan lagi. Boruto membalas, tidak bisa. Saat ini, aku tidak bisa beranjak dari tanah. Sarada yang mendengar itu pun bingung. Boruto melanjutkan perkataannya, aku akan memakai Uzuhiko dengan kekuatan penuh untuk menghabisinya dalam satu serangan. Sarada membalas, Uzuhiko? Boruto melanjutkan perkataannya, rotasi dan revolusi planet ini menimbulkan gaya sentrifugal dan energi lainnya. Aku menyebutnya sebagai cakra planet. Ini adalah rasengan baru yang memanfaatkan itu. Sarada membalas, kau yakin bisa mengalahkannya dengan jurus itu? Tidak, belum satu serangan sebelum dia kabur ke tanda cakar. Boruto melanjutkan perkataannya, seharusnya jurus ini lebih dari cukup, asalkan aku bisa melepaskan kekuatan penuh, karena jangkauan kekuatan Uzuhiko tidak ada batasnya. Di sisi lain, Konohamaru masih menyimak percakapan mereka. Boruto berkata, tapi aku harus menyerap cakra planet dari permukaan bumi secara langsung dengan menginjakkan kedua kakiku di darat. Selain itu, butuh energi dalam jumlah besar untuk menghabisinya dalam satu serangan. Sarada membalas, artinya kita harus mengulur waktu ya. Baiklah. Di saat mereka masih berdiskusi, muncul tangan Hidari dari arah belakang Boruto. Di saat Boruto menyadari hal tersebut, listrik pun muncul dari tangan Hidari. Namun, tiba-tiba Konohamaru menghampiri Boruto dan menangkis serangan tersebut dengan Rasengan Soheki. Seketika itu, muncul pelindung vortex yang menghalangi listrik yang mengarah ke Boruto. Terlihat, tangan Hidari kembali masuk ke tanda cakar. Sarada berkata, Guru Konohamaru. Di sisi lain, Boruto berkata, Oi, aku memintamu untuk menjaga Himawari kan? Konohamaru membalas, biar aku yang tentukan apa yang harus menjadi prioritasku. Kalau kau punya waktu untuk protes, lebih baik cepat sempurnakan jurus itu. Di saat mereka lengah, Hidari langsung muncul di belakang Sarada dan langsung menangkapnya. Di saat Hidari ingin membawa Sarada ke tanda cakar, Sarada langsung menggunakan Chidori Nagasi untuk menyerang Hidari. Setelah Hidari lemah karena terkena serangan Chidori, Sarada mengambil tangan Hidari dan langsung melemparnya ke atas, tepat di atas Boruto. Sarada berkata, Boruto, masih belum juga. Boruto yang masih diselimuti angin Uzuhiko berkata, sejujurnya ini masih belum sempurna, tapi apa boleh buat, akan kulakukan sekarang. Di saat Hidari mendekat, Boruto langsung menyerang Hidari di bagian tubuhnya. Boruto berkata, Uzuhiko Rasengan. Seketika itu, pijakan kaki Boruto mengeluarkan pusaran angin yang sangat dahsyat dan mengeluarkan pusaran tornado yang sangat tinggi. Terlihat, tubuh Hidari pun langsung hancur. Semua orang yang melihat itu pun terkejut. Dirasa telah selesai, ternyata masih ada sebagian tubuh Hidari yang tersisa yang melayang di atas langit. Terlihat,
Hidari ingin masuk ke dalam tanda cakra untuk memulihkan diri. Boruto yang melihat itu pun berlari dan berkata, "Sial, kurang sedikit lagi. Jangan harap kau bisa lolos." Di saat Hidari semakin dekat dengan tanda cakar, tiba-tiba saja tanda cakar tersebut mengecil dan Hidari pun gagal untuk masuk ke dalam tanda cakar tersebut. Semua orang yang melihat itu pun bingung. Tiba-tiba muncul Kawaki dan langsung menangkap tubuh Hidari. Boruto yang terkejut berkata, "Kawaki." Kawaki berkata, "Yo, kau sedang kesulitan ya? Biar ku bantu meringankan bebanmu." Terlihat Kawaki mengeluarkan ledakan dari tangannya dan membuat tubuh Hidari hancur tak bersisa. Semua orang yang melihat itu pun mengira bahwa ini berhasil. Namun, partikel-partikel kecil mulai menyatu dan membentuk sebuah tanaman berduri yang disebut dengan Togedama. Kawaki berkata, "Ini benda apa?" Dengan cepat, Boruto langsung menangkap Togedama yang melayang tersebut. Terlihat, Boruto pun melihat Togedama itu. Boruto berkata, "Bagaimana? Apa benarnya ini?" Di sisi lain, muncul katak dari jubah Boruto dan melihat Togedama tersebut. Kasenkoji membalas, "Aku sudah memastikannya. Tidak salah lagi. Ini benda yang sama dengan yang kulihat dulu. Togedama." Boruto membalas, "Baiklah." Sebelum Boruto pergi, Kawaki menghentikan langkah Boruto dengan memegang pundaknya. Kawaki berkata, "Oi, tunggu. Jelaskan, apa itu?" Boruto membalas, "Ini benda untuk menyelamatkan guru yang dijadikan pohon. Itulah yang aku dengar. Kalau sudah mengerti, lepaskan tanganmu, Kawaki, atau kupotong lenganmu." Kawaki membalas, "Yang kau dengar? Dari siapa kau dapat informasi itu?" Di saat mereka masih mengobrol, tiba-tiba muncul Bijudama berukuran kecil dan menyerang Boruto hingga menembus tubuhnya dari arah belakang. Seketika itu, tubuh Boruto kehilangan keseimbangan dan juga Boruto tidak sengaja melepaskan Togedama dari tangannya. Semua orang yang melihat itu pun terkejut. Terlihat, Boruto pun langsung terjatuh ke tanah. Sarada pun berlari menghampiri Boruto dan berkata, "Boruto." Di sisi lain, muncul darah yang berasal dari mulut Boruto. Terlihat, semua orang mendekati Boruto dan mulai berwaspada. Konohamaru berkata, "Oi, apa yang terjadi?" Di sisi lain, Kawaki mencoba menghubungi Delta. Kawaki berkata, "Delta, apa yang terjadi di sana?" Adegan pun beralih ke Jura. Terlihat, Jura sedang melayang di udara. Jura berkata, "Tidak kena titik vital ya." Tak lama setelah itu, Jura kembali mengeluarkan Bijudama dari mata rinnegannya. Delta yang melihat itu berkata, "Yang benar saja, dia menembak dari jarak sejauh itu." Adegan pun beralih ke Boruto. Terlihat, Boruto pun melihat ke arah Togedama tersebut. Sarada yang melihat itu pun mulai ingat perkataan Boruto bahwa itu adalah benda untuk menyelamatkan Sasuke yang dijadikan pohon. Dengan cepat, Sarada langsung berlari untuk mengambil Togedama tersebut. Namun, di saat tangan Sarada hendak mengambil Togedama itu, tiba-tiba ada sebuah serangan Bijudama yang menyerang tangan Sarada. Sarada yang terkena tembakan Bijudama pun mulai kesakitan. Di sisi lain, Togedama tersebut mulai melayang ke atas langit dan terbang menuju sesuatu. Konohamaru yang melihat itu berkata, "Bola itu terbang menjauh." Boruto yang melihat itu berkata, "Sial." Adegan pun beralih ke Jura. Terlihat, Togedama tersebut mendekat ke arah Jura, dan Jura langsung menangkap Togedama tersebut. Jura berkata, "Boruto, tak kusangka dia sudah tahu tentang Togedama. Dia jauh lebih berbahaya dari yang kukira." Baiklah, Otsutsuki yang jadi makanan cukup Kawaki seorang, dan sudah keputuskan bahwa Boruto Otsutsuki harus mati. Dan adegan pun habis sampai di sini. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Jura mengkonfirmasi bahwa dia akan membunuh Boruto dan menjadikan Kawaki saja sebagai makanannya, karena Boruto lebih berbahaya dari dugaannya. Kita akan melanjutkannya pada spoiler Boruto to Blue Vortex chapter 13. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis dan sampai jumpa pada video berikutnya.